lagi ya Pak Yandi ya. Iya Bu. Kita hari ini pendampingan individu kedua. Siap. Di sini? Ya, silakan. Gimana kabarnya Pak Yandi? Alhamdulillah. Baik-baik. Sendiri bagaimana? Kalau kita saya nyampe ke sini. Oke, kita ketemu lagi di pendampingan individu kedua Pak Yandi ya. Kita cek saja percakapan yang sudah dilakukan Pak Yandi selama 2 bulan ya. Di GP. Pada PI kedua ini kita akan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, 12, 13, kemudian rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah itu sudah dibahas di lokal 1 kemarin. Kemudian mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang termuat dalam bab Jaya. Oke, yang pertama Pak Yandi, dokumennya sudah disiapkan. Visi sekolah, rumusan visi penggerak, rumusan prakarsa perubahan guru penggerak dan hasil pemetaan kelompok kalian satu terkait komunitas praktisi. Sudah disiapkan? Siap. Boleh saya lihat? Nyata saja Pak Yandi. Kita coaching. Coaching. Nanti keluarkan semua benar-benar Ya, apa ya? siap. Pak Yandi, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir kemarin? Kelas itu bagaimana saya pendekatan siswa itu untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan ketika belajar di kelas. Kebutuhan apa? Ketika pelajaran kan kemampuan siswa itu tidak sama. Ada yang cepat mengerap, ada yang lama belajarnya. Itu saya mencoba untuk mencari metode-metode yang tidak sama antara siswa supaya Berbeda ya. Kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan individu yang pertama yang sudah dilaksanakan apa? tidak lanjutnya bagaimana saya lebih mengenal siswa. Pertamanya saya mengajar itu awal-awal ya mengajar bagaimana saya menyampaikan materi ke siswa. Setelah mempelajari modul 1 ini ternyata saya salah, bukan tentang materi tapi tentang bagaimana siswa itu bisa menerima materi dengan baik. Jadi pendekatannya ke siswa lebih dahulu. Pak Yandi mempelajari kebutuhan belajar siswa ya yang bervariasi gitu ya. Kemudian dalam 1 bulan terakhir ini capaian apa yang sudah Bapak raih? Untuk pencapaiannya alhamdulillah siswa itu mulai aktif. Pertama itu ketika siswa itu tidak mampu, mereka rasakan merasa minder, cuma kasih kelas dia tidak mengerjakan tugas. Setelah saya mencoba menerapkan pendekatan siswa itu lebih terbuka pada saya. Jadi siswa itu membutuhkan apa, masalahnya seperti apa, itu lebih terbuka dan alhamdulillah sekarang siswa itu mulai rata aktifannya gitu. Ketika ada yang tidak mampu, kemudian ketika ada yang mampu. Berarti Pak Yandi sudah menerapkan apa yang sudah dipelajari ya di modul 11, 12 dan 13. Kebutuhan belajar siswa yang bervariatif itu Pak Yandi itu menggunakan teknik apa? Pertama itu saya mencoba dari media-media belajar variasi. Ada yang menggunakan buku, kemudian yang menggunakan proyektor, berupa gambar, berupa video gitu. Bayangkan ya, Bayangkan kepada siswa jadi siswa itu lebih meresponnya lebih bagus gitu. jadi tidak hanya patokan pada buku ajar ya. Luar biasa yang sudah dilakukan, artinya tidak hanya belajar di LMS gitu ya, tapi Bapak sudah menerapkan di kelas-kelas gitu ya. Menggunakan pada siswa langsung. Iya, luar biasa keren. Benar seperti itu ya, karena JGP ini memang agen perubahan. Perubahan itu. Oke. Dan kita sudah mendiskusikan tentang visi ya yang sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah dan keluarga sekolah seperti Pak Yandi ya. Dan visi di sekolah ini, di lembaga Pak Yandi ini sudah berpihak kepada murid ya. Ya, ditingkatkan lagi ya, penerapannya lebih diterapkan gitu ya, lebih dimaksimalkan kepada siswa agar pembelajaran di lembaga ini betul-betul berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi KHD yang sudah dipelajari. Nah, Pak Yandi jangan lupa semua hasil diskusi tadi yang dicatat dan didokumentasikan untuk dikirim ke saya juga ya berdasarkan laporan. Oke, apa hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini?
membuka ya, bentuk-bentuknya sudah keluar. Ini begitu Pak. Kenapa hal itu dirasa menarik oleh Bapak? Apa yang membuat itu menjadi menarik? Menarik. Dari proses pendampingan ini. Ya, mulai kemarin itu saya bingung bagaimana caranya, terus solusinya seperti apa. Setelah proses sekarang ini berjalan, saya mulai pikirannya sudah ada gitu. Iya. Jalan ke depannya seperti apa, saya mau melakukan apa itu sudah ada di kalangan gitu. Tinggal bagaimana perannya nanti. Jadi bisa dikatakan proses coaching kita ini Iya. bisa dikatakan dibilang sukses ya. Iya Bu, berkat dari ibu juga gitu. Jadi pembelajaran coaching itu benar-benar dibutuhkan ya, Iya. benar-benar bermanfaat seperti itu. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan kita ini? Mungkin siapa saya sendiri. Ya, apa mungkin ada suatu yang kurang disiapkan, kedepannya akan saya bisa lebih baik. Untuk dari PP sendiri Untuk dari PP mungkin tidak ada Bu gitu. atau Sudah baik mungkin gitu. waktunya kurang pagi kalau udah datang subuh ke sini. Sudah cukup Bapak ya. Iya. Terima kasih banyak sudah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan ya selama pembelajaran daring, dan saya tadi sudah refleksi juga dengan kepala bahwa Bapak betul-betul membawa perubahan di lembaga ini, dan katanya bisa sudah berkolaborasi Iya, dengan sejauh lain. di sekolah ini hubungannya sangat baik. Terutama di sekolah-sekolah juga dari kelas juga baik. Apa yang dilakukan Bapak di kelas bisa di ATM gitu Iya, ya oleh rekan yang lainnya. sambil sharing-sharing pengalaman juga antara kelas yang lainnya gitu. Mencari solusi tiap kelas itu di lembut di kantor dengan baik. Nah, kemudian ini Pak, jangan lupa untuk menyebarkan, kemudian mengumpulkan serta membentuk survei di MMS Bapak ya, dan umpan balik ini tentang misalnya umpan balik baik dari kepala sekolah, rekan sejawat 5 orang, kemudian murid 5 orang. Itu nanti diberikan Bapaknya, jangan lupa. Kemudian Bapak juga mengisi lembar asesmen mandiri. Dan yang terakhir membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari responden dan hasil asesmen mandiri. Kemudian nanti juga di LMS Bapaknya sesuai di berikutnya nanti pada laporan kedua. Tetaplah dan teruslah berbagi praktik baik dalam kita rekan sejawat dan betul-betul membawa perubahan di lembaga ini, sehingga tujuan adanya program guru kita ini betul-betul tercapai. Gitu, Pak ya. Jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, silakan dicatat. Sampaikan. Iya, silakan diungkapkan semua. Sharingkan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dan terus semangat. Siap. Jangan lupa juga bahagia. Pada komitmen awal itu selalu bahagia. Ya, harus. Apapun yang dihadapi harus tetap bahagia. Tetap bahagia, tetap semangat. Bahagia saya di sini. Kali ini kami akan melakukan di lembaga Bapak itu yang sebelumnya mau izin kepada Bapak. Tujuan pendampingan individu kedua ini yaitu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1, 2, 3 selama kemarin, kemudian rencana merintis atau menemukan komunitas praktisi di sekolah dan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah CGP. Saya ingin konfirmasi dulu dengan kepala sekolah bagaimana perkembangan CGP Bapak Yandi selama ini setelah mengikuti pembelajaran daring kemarin. Ada perkembangan ya Pak ya, sudah terlihat ya. Jadi apa yang beliau pelajari dalam pendidikan hukum kita ini betul-betul diterapkan di sekolah. Dan kita informasikan itu dukungan dari kepala sekolah, yang sejawat dan pihak sekolah bagaimana? Assalamualaikum. Ibu ada perlu dengan Bapak Faisal sebentar ya? Ada sini waktunya ya, minta waktunya ya. Kita akan melakukan pendampingan ini dulu. Gimana ini?
Santai saja. Gimana kabarnya Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terus semangat ya. Alhamdulillah tetap baru nyampe ini jadi saya pulang. Oh, pulang ya. Libur ya minggu kemarin. Kan di rumah ya. Itu kadang-kadang bisa kadang bisa mengganggu. Karena liburnya sedikit. Bisa menjalankan kewajiban ya. Sama-sama. Kewajiban belajar jadi kita juga di rumah. Oke Pak Faisal, kita sudah nyampe di bulan yang kedua ya. Rasa sudah 2 bulan maka ada program ini. Pada PI kedua ini kita akan sharing ya tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian refleksi perubahan diri setelah Pak Faisal mempelajari modul 1 sampai 3, kemudian rencana merintis atau menemukan komunitas praktisi di sekolah. Kemarin sudah dibicarakan di lokasi 1 kan ya tentang komunitas praktisi, kemudian mengkomunikasikan visi dan prasangka kebijakan sekolah dengan berat kemarin. Untuk rumusan visi sekolah, visi guru penggerak, prakarsa perubahan, serta hasil pemetaan CGP dari lokasi 1 sudah disiapkan. Sudah Ibu. Sudah. Boleh saya lihat? Sudah. Menurut Bapak, apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak perbaiki ke depannya? Berkaitan dengan Iya, yang modul 1, 1, 2, 3. saya kira ini seperti visi misalnya itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kita. Kemudian mungkin implementasi pada misinya itu yang perlu diperhatikan. Oke Bapak, berdasarkan hasil pemetaan komunitas praktisi di lokasi 1 ya, apakah Bapak memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah atau di lingkungan sekitar Bapak tinggal? Terima kasih. Kalau untuk lebih spesifik komunitas yang besar itu saya belum pernah. Cuma kalau misalkan seperti misalnya komunitas skala kecil di sekolah itu pernah. Misalnya apa namanya komunitas kelas atas kelas 4 dan di situ anggotanya ya hanya kelas 4 boleh sampai dengan 54 seperti itu kerja sama. Itu sudah ya, Bapak punya pengalaman merintis ya. Merintis, Bapak ya. yang merintis dulu Iya. ya. Tantangan apa yang Bapak hadapi selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Jadi ini pada saat saya membuat komunitas praktisi yang kelas ini itu memang di awal rencananya kan memang untuk ini karena pada saat yang lalu itu semua kegiatan atau yang berkaitan dengan belajar misalnya yang berkaitan dengan IT itu dipasarkan pada satu orang. Pada waktu itu ada operator yang mumpuni gitu. Cuma karena operator yang tadi pindah, jadi harus mau tidak mau harus diberikan komunikasinya biar tidak hanya terpaku. Jadi yang menjadi tantangan memang di awal berat karena teman-teman dulu kan sudah terbiasa nyaman gitu dilayani ya terima matangnya saja. Jadi pada saat mengkomunikasikan itu kira-kira ya respon dari guru-guru apa boleh ya cek guru misalnya seperti itulah. Jadi buat apa gitu dibuat komunitas ini lagi gitu. Jadi saya kira komunikasi dengan ketemu bersama orang ya itu yang mungkin menentukan. Tapi ya dengan kesabaran dan juga harus sabar ya. Harus sabar untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kita. Artinya tantangan yang menjadi tantangan sudah Bapak bisa atasi ya? Ya bisa. Ya, luar biasa. Nah, hal menarik apa Pak dan yang menjadi pelajaran yang dalam merintis komunitas sekolah ini? Hal yang baik kalau menurut saya yang baik yang menjadi pelajaran Yang menarik yang menurut Bapak? pada saat menjelaskan ke guru itu ke guru senior itu kan karena memang begini itu perjuangan gitu ya menjelaskan itu dan saya pada akhirnya saya menyadari bahwa hal-hal yang baik itu yang menurut kita baik itu mungkin tidak semua orang menerima. Hal-hal yang baik itu tidak semua orang menerima. Jadi maksud kita baik tapi orang lain menganggapnya dengan baik juga. Saya kira itu menurut saya hal yang baik yang bisa. Kemudian strategi apa yang Bapak gunakan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak? Strateginya bagaimana Bapak mulai itu? Bentuk komunitas ini bagaimana strateginya? Terima kasih. Kalau memulainya, kalau saya berkolaborasi. Jadi pertama ya harus
berkolaborasi dengan teman yang satu visi. Ya, jadi diawali dengan teman yang satu visi, karena kalau misalnya paling tidak ada satu orang yang memiliki visi yang sama, itu nanti kita bisa menularkan gitu Jadi Bapak mengatakan dari kolaborasi ya dengan Kak Jawa yang sevisi ya. dan satu visi, karena kalau misalkan kerja sama yang tidak satu visi ya berat sekali. Sulit ya. Jadi kebetulan saya punya teman di sini, satu orang pragma yang memang namanya yang bisa membantu kami di sekolah ini. Kalau misalnya kegiatan kita yang sifatnya agak berat gitu. Luar biasa. Berarti sudah berjalan ya, komunitasnya di sekolah ini sudah berjalan, sudah terbentuk ya. Kemudian rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisnya di program-programnya seperti apa? Mungkin bisa Programnya kalau menurut saya rencananya seperti ini, mau membuat pertemuan kita atau supaya nanti ada apa yang praktik baik yang nanti bisa dilakukan, supaya ada apa namanya praktik baik bisa menyebar atau teman-teman tadi bisa saling membuat menyampaikan hal-hal terbaik. Artinya dari komunitas itu bisa menghasilkan sebuah produk lah gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa Bapak yang sudah Bapak lakukan, dan teman-teman terus semangat, jangan patah semangat ketika menghadapi tantangan di apapun. Memang hal baik tidak selalu diterima dengan baik Bapak. Tetap semangat ya, apalagi memang dalam penggerak itu merupakan agenda hal dan harus bermental baja. Assalamualaikum Bapak. Datang lagi ya. Terima kasih sudah bisa menghubungi Bapak. Kali ini kita akan mengadakan yang kedua Bapak, sebelum nantinya melaksanakan lomba karya kita. Tujuan pendampingan kami ke kali ini yaitu tentang refleksi diri CGP tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian refleksi perubahan di CGP setelah belajar modul 1, 1, 2, dan 3. Kemudian tentang politis atau pendidikan komunitas praktis di sekolah, serta mengkomunikasikan visi dan protokol yang dilakukan oleh CGP. Bagaimana Pak perkembangan CGP selama beberapa kali apa yang sudah dilakukan? Ya, supaya nanti prestasi akademiknya mungkin sudah ini lebih tampak lagi seperti itu. Biasa yang dilakukan CGP. Artinya CGP Bapak Faisal ini betul-betul melaksanakan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Bagaimana dukungan dari pihak sekolah, baik kepala sekolah, Jawa dan wakil sekolah lain? Saya sebagai kepala sekolah di situ, saya dengan adanya Pak Faisal ini mendukung sekali dengan proses seperti itu. Dan juga banyak dukungan dari orang tua mendukung sekali dengan adanya Pak Faisal untuk belajar buku penggunaan ini, sehingga program yang lain nanti akan ada seperti itu. Ya. Terus perubahan yang sudah dilakukan oleh Bapak Faisal di lembaga ini seperti apa dan dampaknya bagaimana Pak ke sekolah? Sebelumnya Pak Faisal ini dalam melaksanakan proses pembelajaran di bulannya itu masih secara tidak menggunakan metode-metode yang dulu ya. Sekarang sudah menggunakan pembelajaran yang tereji ya, seperti itu. Karena di bulannya Pak Faisal. Mengajar kelas berapa? Kelas 6. Pernahkah Bapak memantau atau mensupervisi ke kelas? Iya. Iya. Artinya saya bisa pastikan di sini bahwa CGP atas nama Bapak Faisal ini betul-betul ya melaksanakan apa yang sudah dipelajari di dalam pendidikan program ini. Tidak hanya berupa simbolis lah, kata-kata enggak. Betul-betul dilaksanakan. Terima kasih Bapak atas informasinya. Mohon izin saya ingin bertemu dengan Bapak Faisal, tapi tidak di ruangan ini, mungkin saya bahas dulu pada saat enggak saya Bapak ya. Terima kasih. Baik Bapak, nomor 2 kita akan melakukan refleksi perubahan diri setelah Bapak mempelajari modul 1, 1, 2 dan 3 kan ya? Masih ingat ya Pak ya? Masih ingat.
Jangan sampai modul 2 dipelajari, modul 1-nya belum makan. Jangan Harus sampai. ada koneksi. Itulah gunanya ada koneksi antar materi. Oke. Kita refleksi pada modul 1, 2, 3. Apa yang sudah Bapak pelajari dari modul 1, 2, 3 tersebut? Ya, banyak ya. Kalau pertama di 1.1 ini kita belajar tentang filosofi Ki-Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Filosofi itu kita sebagai pendidik dituntut untuk menuntun segala kodrat anak, baik kodrat alamnya, kodrat zamannya, sehingga mereka menjadi manusia, baik anggota manusia maupun anggota masyarakat. Dengan tujuan mereka mendapatkan atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sendiri. Terima kasih. Kemudian apa yang sudah Bapak pelajari di modul 1, 2, 3? Apakah sudah diimplementasikan di kelas Bapak? Sudah mulai yang menjadi implementasi pertama kali adalah keberpihakan kepada murid. Seperti apa Pak? Ini misalkan bagaimana siswa itu dapat menentukan gaya belajar sendiri. Misalkan siswa minta, "Pak, keluar," ayo kita keluar. Tapi tidak menghilangkan pembelajaran atau materi yang ingin disampaikan. Ini Bapak memberikan kebutuhan belajar siswa ya? Betul. Luar biasa, keren-keren. Berpihak kepada siswa. Kemudian dari apa yang sudah Bapak lakukan, perubahan apa yang terjadi di kelas Bapak? Salah satunya siswa itu antusias sekali kalau ke pelajaran saya, apalagi di PJOK ya. Artinya kalau di PJOK terus terang pembelajarannya lebih ke luar kelas. Walaupun sifatnya teori, hari ini misalkan teori, minggu depan praktek, tetap di luar kelas. Karena mereka tetap ingin mencari suasana yang berbeda. Baik itu materi maupun praktek tetap di luar kelas. Di luar kelas, kebanyakan di luar kelas. Apakah itu terjadi tiap jam pelajaran PJOK untuk semua kelas? Ya, kalau misalkan di sini ya sekarang kelas 11 IPA misalnya. Terus yang lain itu pasti minta lah. Ikut juga Ya ikut juga. Ya mau tidak mau ya harus di luar kelas. Luar biasa. Yang baik. Bisa mengerti kebutuhan siswa. Harus paham. Ya. Sudah harus sekarang ke depannya. Ya. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan? Respon dari murid seperti apa Pak? Pertama di masalah ini saya tetap dari awal saya kepada murid itu tetap bahwa kesuksesan seorang murid itu bukan karena guru, karena ada motivasi intrinsik dari diri sendiri yang kemudian oleh guru difasilitasi, dituntun, dirawat sehingga mereka mencapai harapan yang diinginkan. Jadi responnya siswa itu atas perubahan yang Bapak Ya, lakukan? ada tanggung jawab dari siswa. Oke. Berarti siswa merespon baik ya atas perubahan itu ya? Ya, betul. Yang menjadikan siswa menjadi lebih baik lagi gitu. Kemudian setelah Bapak melihat kemudian mendapatkan respon yang baik dari siswa, apa sih yang Bapak rasakan setelah mempelajari dan menerapkan modul 1, 3 ini di kelas Bapak? Yang pasti lega ya, karena dari awal sebelum saya ke guru penggerak ini seakan-akan guru hanya yang ngajar saja. Tapi di guru penggerak ini sebetulnya yang menjadi subjek pembelajaran itu adalah siswa sendiri. Mereka bisa menentukan gaya belajarnya, bisa menentukan ininya. Ya seperti itu, seperti di filosofi Ki-Hajar Dewantara itu. Seperti itu. Sangat lega, banyak pembelajaran, apalagi di guru penggerak belajarnya lega. Betul-betul Bapak terapkan ya? Harus diterapkan maksimal sebagai menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan dan sudah Bapak terapkan, apa sih hal yang sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki ke depannya itu apa? Kalau saya sendiri, saya terkadang setelah mengajar itu melakukan refleksi diri. Terkadang Atau sering atau setiap kali Pak? lebih banyak seringnya sih kalau menurut saya. Sering? Ya, sering merefleksi diri. Kadang begini, saya merasakan ketika selesai mengajar masih ada anak-anak yang masih belum antusias. Ini saya mencari apa yang menjadi penyebabnya, menjadi kendalanya, seperti itu. Reflektif. Dan apa yang Bapak lakukan dan diterapkan ini terus berjalan ya Pak ya, tidak hanya sebatas program ini, tapi betul-betul berpihak kepada siswa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktu kerja Bapak. Kita sekarang sudah sampai di pendampingan individu kedua Bapak. Sebelum nantinya melaksanakan lokal yang kedua. Ada tujuan pendampingan individu kedua ini tentang refleksi diri dan lingkungan belajar di sekolah CDP. Kemudian refleksi pengembangan diri setelah mempelajari modul 1, 2, 3, 4. Kemudian rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah serta mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Kemudian bagaimana dengan hasil pemantauan Bapak tentang perkembangan TGP di sekolah ini selama 1 bulan terakhir? Untuk TGP di sekolah saya saat ini, kebetulan 1 orang dari mata pelajaran PSS untuk perkembangan
pelaksanaan PDB atau refleksi Iya, di belajar. dan alhamdulillah ada peningkatan baik dari konsep dan materi dan termasuk teknis untuk meningkatkan semangat belajar siswa sehingga dari sebelumnya PDB yang ada di sekolah saya itu mampu memberikan motivasi dan walaupun tidak sempurna bisa menciptakan apa istilahnya merdeka belajar. Oke, keren ya Pak ya sudah bisa melaksanakan dalam satu bulan terakhir ini sudah ada perubahan yang nampak ya. Ya, Bu. Oke Pak Angga, mengenai refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah kepada Pak Angga terhadap pendidikan guru pemula ini yang Bapak jalani? Alhamdulillah Bu, semua yang berada dalam lingkungan sekolah, masyarakat sekolah sangat mendukung penuh dengan apa yang saya kerjakan selama ini. Sebelum mengikuti program guru penggerak, awalnya juga sudah mendapat dukungan. Setelah saya menjadi calon guru penggerak, akhirnya dukungan dari teman sejawat, khususnya kepala sekolah, semakin besar buat saya. Sekali ya, lingkungan yang sangat mendukung. Dukungan dari kepala sekolah itu berupa apa? Nah, dukungan kepala sekolah itu memberi izin kepada saya setiap saya izin untuk berkelas di yang lain, memfasilitasi saya dengan memberikan guru untuk saya bisa mengerjakan tugas yang ada di pendidikan juga. Terus kepala sejawat juga ikut membantu, artinya saya di kelas, mereka membantu dengan senang dan bersemangat. Syukur sekali ya dikelilingi dengan orang-orang yang berapa. Kalau rekan sejawat Pak, rekan sejawat dukungannya belum ada. Membantu di kelas setiap saya melakukan lagi nyata, mereka membantu Terlibat ya? ya. Ada nyata. Ya. Dan itu saja dukungannya. Semuanya support, terus membantu setiap ada apa-apa, terus ikut melaksanakan program pendidikan dari petugas. ATM atau mengadaptasi apa yang Bapak lakukan di kelas Ya, itu juga. atau meniru gitu. Ya, Bapak sudah bisa menginfluence, bisa mempengaruhi rekan sejawat lainnya di sekolah. ya. Oke, dalam menjalani itu semua, menjalani pendidikan guru penggerak ini ya, tantangan apa sih yang Bapak rasakan? Tantangannya dari teman sejawat itu ada yang memandang semata bahwa pendidikan guru penggerak ini buat apa itu pendidikan guru penggerak itu hanya untuk memenuhi hasrat pribadinya, hanya mengejar karir untuk jadi kepala sekolah buat gaya-gayaan saja. Terus ketika Bapak menghadapi situasi yang seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Berikan bukti nyata dengan ikut PDB akan bisa meningkatkan kompetensi diri kita dalam menuntut dan membimbing siswa ataupun murid agar sesuai dengan filosofi yang jadi perkara. Terus yang kedua, memberikan saran dan motivasi kepada teman tersebut jika suatu saat ada masalah, menjalin relasi dan kolaborasi dengan teman sejawat, khususnya kepada teman yang memandang sebelah mata tadi, agar bisa mengetahui pendidikan guru penggerak secara menyeluruh sehingga bisa ikut bergerak bersama kita. Luar biasa ya hasilnya. Ketika ada perkataan seperti itu di benak semangat, Bapak tidak down dulu, Ya, tidak down, dan sama semangat. semangat walaupun sedikit-sedikit ada rasa minder di hati kok begini-begini tapi tetap semangat ya, dengan memberikan bukti nyata kepada mereka bahwa seperti ini loh pendidikan guru penggerak itu. Jadi secara kita mereka melihat sedikit-sedikit, oh mereka jadi berubah, muridnya jadi ceria gitu. Ya, terus setiap mengajar anak-anak itu dengan pendidikan berdiferensiasi, muridnya kelas 1 tapi sudah tahu sendiri seperti itu. Ya kemarin kan ada yang peserta dibawa ke kantor begitu kan ini panggil ya, panggil semua. Apa yang mau lakukan? Siapa yang nyubit? Saya Pak. Itu salah apa benar? Salah Pak. Terus apa yang kamu lakukan? Kalau salah, minta maaf Pak. Sudah minta maaf belum? Belum Pak. Saya minta maaf. Nah, perlu percakapan itu ada di kantor. Mereka serempak menjawab seperti itu semuanya karena memang sudah melakukan pendidikan berdiferensiasi di kelas. Jadi teman-teman yang di kantor kelas 1 sudah seperti itu gitu. Jadi mereka lebih tertarik seperti ini. Jadi walaupun awalnya mereka memandang sebelah mata, akhirnya sedikit demi sedikit mulai tertarik dengan pendidikan. Oke, Bapak ya. Kemudian rencana Bapak ke depan seperti apa? Dan nantinya pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani itu menjadi maksimal. Ya, pertama mendorong peningkatan prestasi akademik, yaitu mendorong prestasi kedua beberapa kritis dan beberapa media sehingga prestasi akademiknya bisa meningkat. Yang kedua mengajar dengan kreatif dan menyenangkan, yaitu menyampaikan materi dengan pointer sehingga anak merasa senang dalam belajar dan secara tidak langsung guru telah memberi contoh kepada siswa untuk selalu berinovasi. Yang
sehingga mengembangkan diri secara aktif, yaitu selalu berinovasi, mampu usaha sendiri dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki, menjadi pelatih atau coach bagi guru yang lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, dan menjadi teladan dan agen perubahan bagi ekosistem pendidikan di sekitar murid. Luar biasa sekali rencananya ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan nanti bisa terrealisasi secara maksimal ya. Ya, Terus semangat Bapak, jangan pantang menyerah. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya mohon waktu sebentar untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah di Bunda. Sekolah kita itu memiliki visi tentang perubahan, yaitu bagaimana menciptakan pendidik tenaga menciptakan peserta didik yang unggul dalam akademik dan akademik serta berkelanjutan. Nah, saya sebagai guru penggerak memiliki visi saya apa? Nah, di dalam fokus guru bisnis hari ini, visi dan prakarsa perubahan sekolah di Bunda, yaitu terwujudnya peserta didik unggul dalam gaya hidup berkelanjutan, berbudaya dan berteknologi. Jadi itu visi saya, bagaimana peserta didik dan seluruh komponen guru itu memiliki kebiasaan dalam gaya hidup berkelanjutan yang berbudaya dan berteknologi. Di mana prakarsanya atau motonya saya sehat berteknologi hebat Indonesia kuat. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita diskusi sebentar. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Saya sebagai seorang guru penggerak menjawab apa sesuai dengan itu. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari visi sekolah? Apakah sudah menggambarkan visi misinya? Tidak apa-apa dijawab, sedikit-sedikitnya tidak apa-apa diskusi. Nanti saya visi sekolah bukan visi guru penggerak, visi sekolah dulu. Bagaimana? Belum. Oh belum ya? Oh, belum. Kenapa belum begitu? Karena saya lihat secara keseluruhan ya, masih banyak yang ya. Berarti visi sekolah masih belum terlaksana dengan baik ya. Baik. Kemudian, apakah visi tersebut menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Jadi visi sekolah terwujudnya murid yang unggul dalam akademik dan non akademik dan berkreativitas. Apakah visi itu menjadi pembeda dari sekolah lain? Oh tidak, ini sama dengan sekolah lain. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Ibu semua berdiskusi tentang kalimat penumpang yang tercantum kepada murid-murid kita. Bapak Ibu ini memimpikan murid-murid yang bagaimana? Memimpikan murid yang bagaimana? memimpikan murid yang cerdas, Ya, sopan santun, ya. sama. Ya. Terus kita percaya bahwa murid itu bagaimana? Percaya bahwa murid itu bagaimana? Saya percaya bahwa murid akan bisa dan maju Ya. untuk meraih kesuksesan. Ya. Nah, di sekolah kita ini mengutamakan apa, Bapak? Ada nggak yang diutamakan di sekolah ini? Ada tidak? Ada tidak di sekolah ini yang diutamakan? Tidak ada ya? Atau ada? Iya, tidak apa-apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira sudah sadar kan? Belum sadar. Kita warga di sekolah yakin untuk apa yang akan dilakukan? Memberikan masukan, memberikan arahan, supaya menjadi Ya, terima kasih banyak. Jadi seharusnya, apakah sudah visi? Apakah visi sekolah itu sudah sesuai dengan dan sudah berpihak pada murid? Belum berpihak pada murid. Apa slogannya saja yang berpihak, tetapi implementasinya belum berpihak? Oh, slogannya saja yang berpihak, tetapi implementasinya. Jadi seharusnya kita sebagai guru semua, saya dan guru semua sudah melaksanakan pembelajaran betul-betul berpihak pada murid. Jadi apa bentuk berpihak pada murid? Kita harus sadar bahwa setiap murid itu berbeda. Kemampuan gurunya berbeda, kemampuan yang lain berbeda, kemampuan sosialnya berbeda. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepada mereka. Misalnya, si A mampu dalam kognitif, jangan dianggap si B yang tidak mampu dalam kognitif bodoh. Karena dia mampu dalam bidang keterampilannya, psikomotornya. Jadi mereka memiliki kemampuan masing-masing. Jadi seharusnya kita sudah memperlihatkan. Kemudian, kira-kira apa program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan ini murid? Program apa saja? Banyak ya? Ada program tertentu?
Ada, setiap minggu ya. Setiap minggu itu ada. Kemudian kalau kita belajar bahasa Inggris ya, kita ada teknologi. Dan kemudian ada hari ya, hari Kamis. Nah terus setiap hari ya, Kamis malam kayaknya kelas 1 dan kelas 4 ya, mereka Lena berbudaya ya, berbudaya luar biasa itu. Nah, jika visi kita ini belum berpihak kepada murid, kita harus betul-betul meluruskan visi kita. Tapi visi siswa ini sudah berpihak kepada murid, tinggal kita saja dan terus melakukan tindakan yang berpihak kepada perubahan berpihak kepada murid. Misalnya, contoh berpihak kepada murid. Contoh seperti ini, kita tidak mengerjakan tugas. Nah, kita tidak boleh langsung memvonis, menghukum, tidak boleh. Kita harus memberikan pertanyaan terlebih dahulu, kenapa tidak mengerjakan? Kapan bisa diselesaikan? Khawatir rumahnya masih membantu orang tua, masih mengerjakan tugas madrasah. Dimintalah kemudian bertanggung jawab, kapan kiranya yang bisa, hari apa? Nah, itu berpihak kepada murid, karena kita tidak tahu keadaan dari sini. Itu yang mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.